Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas jahat, itu biasa, karena itu manusia. Beda lagi kalau misalkan kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan ngebalas kita dengan beribu-ribu nikmat. Kalau misalkan kita telepon Allah sekali, maka Allah balik telepon kita beribu-ribu kali. Gak akan Allah nge-reject atau nganggurin telepon kita. Beda lagi sama manusia yang kadang kita punya teman istimewa, yang mana ketika dia posting sesuatu atau chat kita langsung gercep balesin atau nge-like yang berhubungan sama dia. Tapi dia nggak sebaliknya sama kita, atau yang biasa orang-orang sebut dengan bertepuk sebelah tangan. Beda lagi kalau sama Allah. Meskipun kita ngelakuin kesalahan, Allah nggak pernah ngebiarin kita, Allah nggak pernah ngelupain kita. Beda lagi sama manusia yang suka ngartis atau enggak ngebales kita. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai cinta bertepuk sebelah tangan. Sepanjang hidup kita, mungkin kita pernah punya pengalaman menyukai seseorang tetapi nggak mendapat balasan yang diharapkan. Atau orang bilang cinta kita bertepuk sebelah tangan. Walau kecewa, tapi cinta tak berbalas itu seringkali justru bikin perasaan kita makin kuat kepadanya dan makin semangat untuk menaklukkan dia. Sebagian orang mengira alasan kita mengejar orang yang sudah menolak kita adalah karena tak terima kalah. Kita hanya ingin memuaskan ego sendiri. Tapi tak selalu demikian. Seringkali kita menginginkan seseorang, kita berfantasi tentangnya dan mengubahnya menjadi seseorang yang kita inginkan. Kita masih mengejarnya karena ingin mewujudkan fantasi itu. Kecemasan dan rasa stres karena si dia tak menginginkan kita juga kerap membuat kita menyalahkan diri sendiri. Bertanya-tanya, apa sih yang kurang dari aku? Kita ingin membuktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kita layak untuknya. Mencintai seseorang tanpa pernah balas dicintai. Terkadang kita harus berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan cinta sejati. Namun ada kalanya kita harus tahu kapan berhenti untuk berjuang mendapatkan cinta sejati itu, kapan kita lanjut melakukan cinta sejati itu. Karena cinta sejati itu tidak bisa tumbuh tanpa ada kebersamaan. Toh bukannya cinta sejati itu perlu pengorbanan dan perjuangan, bukan berjuang dengan memaksakan cinta. Ketika kalian merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, di situ kalian akan mengerti bahwa cinta itu tidak bisa dipaksa, karena bagaimanapun cinta yang dipaksa akan menimbulkan efek negatif di kemudian hari. Toh, jodoh tak akan kemana. Tapi kalau bukan jodoh kan tak bisa dipaksa juga. Ketika kalian telah berusaha dan berjuang menyatakan rasa cinta itu kepada seseorang, namun hasilnya adalah kata penolakan, mungkin ada rasa sesak di dalam hati. Namun di situ kita akan belajar kesabaran, bahwa cinta tidak harus dipaksa. Setidaknya kita pernah berjuang walaupun hasilnya tidak sesuai harapan. Jodoh itu rahasia Tuhan dan hanya Allah yang berhak menentukannya. Ketika Allah berkata kun fayakun, maka semua yang mustahil sekalipun akan terjadi.
Ada yang bilang mencintai berarti harus memiliki. Ada juga yang berkeyakinan cinta yang tulus tak harus dipaksakan dan hanya cukup dimengerti. Kamu sendiri merasa seperti diombang-ambing dengan dua pandangan itu. Hati kecilmu ingin coba mengikhlaskan cinta ini, tapi pikiranmu justru meminta untuk memperjuangkannya setengah mati sampai kamu benar-benar bisa memiliki. Begitulah kehidupan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak terlalu terwujud. Itu mengingatkan kita akan arti tawakal kepada Allah dan mengingatkan kita tentang takdir Allah, bahwa setiap yang dikehendaki Allah pastilah terjadi. Karena itu pula Imam Syafi'i berkata, "Masyita kana wa illam asya wa masyita illam tasya lam yakun." Artinya, segala apa yang telah engkau kehendaki ya Allah, pastilah terjadi walaupun aku tak menghendakinya. Dan setiap yang kuinginkan, jika engkau tak menginginkannya terjadi, niscaya tidak akan pernah terjadi. Terkadang banyak orang yang menginginkan kita, namun tiada satupun dari mereka yang kita inginkan. Sementara orang yang kita cintai justru tidak mencintai kita. Tapi balik lagi, ketika Allah sudah berkehendak dan berkata kun fayakun, maka semua hal yang mustahil dan tidak akan terjadi itu akan terjadi oleh kuasa Allah dan kehendak Allah, atau al-iradah ar-rabbaniyah. Tapi teman-teman jangan pacaran ya, karena pacaran itu dosa. Suka boleh, pacaran jangan, karena itu hanya nikmat dunia semata. Tapi siksa akhirat itu nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 yang artinya, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu." Jadi, saat cinta Anda tak berbalas, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah rileks. Hargai keputusannya, ambil langkah mundur, dan pikirkan dengan jernih, mengapa Anda masih ingin bersama dengan orang yang tak tertarik dengan Anda. Ketika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ketika ada rasa cinta, pasti ada rasa kecewa. Mungkin sekian sharing tausiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.